Siapa suruh datang ke Jakarta? Inilah slogan untuk para pendatang. Namun jangan takut, karena Jakarta adalah kota sejuta kesempatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta adalah pusat dari seluruh kegiatan di negeri kita. Jakarta menjadi tempat terpadat dan teramai. Saat ini hingga COVID-19 membuat Jakarta sejenak beristirahat dari sibuknya ibu kota negara tercinta ini. Dikarenakan banyaknya aktivitas, banyaknya kegiatan yang dibatasi berskala besar atau PSBB oleh pemerintah, setelah tahap vaksinasi kedua kali, pemerintah memberikan pertemuan tatap muka terbatas untuk setiap aktivitas dan kegiatan di kota Jakarta. Saat ini, Ibu Kota Jakarta sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Berdasarkan dua regulasi, baik itu Permendikbud nomor 1 tahun 2001 maupun yaitu keputusan Menteri nomor 3 tentang masalah pandemi, tentu di Dinas Pendidikan kita sudah dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru PPDB, kita merumuskan kebijakan dalam bentuk tadi Peraturan Gubernur nomor 32 tentang masalah petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Itu yang tentunya dengan berkaitan dengan Permen nomor 3, ya kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Peranan sekolah dalam melaksanakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 serta surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 adalah mendukung pelaksanaan PPDB sesuai dengan Permendikbud tersebut dengan cara membuka posko PPDB di sekolah serta membantu posko PPDB Sudin Jakarta Timur 2 yang ada di SMP 103. Kemudian teman-teman juga melaksanakan posko PPDB di sekolah mulai dari jam 6.30 sampai jam 16.00 untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun pada pelaksanaannya, Distrik DKI membuat posko online pada website ppdb.jakarta.go.id yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, nomor Kafling 4041 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor hotline 021 39504 053. Persiapan pelaksanaan dari PPDB tahun ini tentunya kami melakukan dulu evaluasi dari tahun sebelumnya. Yang pertama kami menentukan alur pendaftaran. Yang kedua tentunya penetapan kuota dari masing-masing jalur pendaftaran ini. Setelah itu kami juga menetapkan bagaimana masing-masing jalur ini yang sesuai, yang selaras yang disampaikan oleh Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tadi, bagaimana ini sesuai dengan kondisi pemerintah daerah, artinya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kami juga mempersiapkan bagaimana dukungan dari sistem sendiri untuk layanan masyarakat yang real time dan online, agar pelaksanaan PPDB ini sesuai dengan azasnya, yaitu transparan, objektif, dan akuntabel. Posko aduan secara tatap muka pun dibuatkan di setiap daerah di wilayah administrasi Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan wilayah administrasi lainnya yang dapat didatangi oleh calon peserta didik atau orang tua wali calon peserta didik. Proses PPDB tahun ini dilakukan secara daring, semuanya dilakukan dari rumah. Para peserta didik melakukan aktivasi ataupun pemilihan sekolah semua dilakukan dari rumah.
Tantangan yang dihadapi pada proses PPDB tahun ini sebetulnya adalah kita harus melayani orang-orang yang berkebutuhan dalam konteks pelaksanaan PPDB secara daring ini. Ternyata juga di masyarakat DKI masih ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Berkaitan itu, kita bantu orang-orang tersebut di posko PPDB kita, dan kita di sekolah-sekolah juga bisa membantu masyarakat itu untuk melakukan PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, alurnya ya memang sudah digariskan di dalam Pergub nomor 32 tahun 2021. Jadi juknisnya sudah jelas bahwa untuk pelaksanaan PPDB tahun ini itu dimulai untuk di DKI ini adalah jalur prestasi. Memang dalam jalur prestasi ini ada beberapa kendala ya, karena memang dalam kaitannya dengan verifikasi sertifikat prestasi yang dimiliki oleh calon peserta didik baru ini memang terlalu banyak, sehingga kelihatannya masih ada beberapa yang belum terverifikasi pada saat waktu prosesnya, sehingga pada saat itu berjalan masih ada yang masih dilakukan verifikasi, dan ini membuat pelaksanaan PPDB untuk jalur prestasi agak dimundurkan waktunya. Terkait dengan jalur afirmasi ya, ini memang kebetulan saat ini baru terselesaikan dengan tahap pertama, yaitu jalur afirmasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan hari ini adalah mulai pelaksanaan PPDB untuk jalur afirmasi yang tahap kedua untuk anak-anak ya, untuk anak-anak KJP dan PIP. Nanti setelah ini baru nanti proses jalur zonasi ya, zonasi yang akan dilaksanakan nanti mulai minggu depan, dan terakhir adalah jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Kesenjangan kesempatan mengakses sekolah di DKI Jakarta sudah dapat dikurangi. Dan sekolah juga lebih heterogen secara kemampuan akademik dan latar belakang sosial ekonomi. Membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga di seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di Jakarta. Membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi, disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Pengawasan mutu pendidikan pun diawasi secara langsung oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP. Peran LPMP dalam PPDB tentunya membantu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal pemantauan untuk memastikan keterlaksanaan PPDB sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB, juga Pergub nomor 32 tentang petunjuk teknis. Selain itu, LPMP sebagaimana diamanatkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pada pasal 12 ayat 8, yakni kami bertugas untuk menerima laporan penetapan zonasi dari pemerintah daerah paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan zonasi. Juga kami bertugas menerima laporan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait proses PPDB untuk kami laporkan kepada Mendikbudristek melalui unit utama kami Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Tentu kami LPMP mensosialisasikan kepada masyarakat melalui website yang kami miliki serta medsos, baik itu Instagram, Facebook, serta unit pelayanan terpadu yang kami miliki. Kita mempunyai web layanan aduan, dan jika masyarakat ingin datang langsung bisa datang ke unit layanan terpadu di LPMP Provinsi DKI Jakarta.